saya Rian Andrianto dari manajemen 4B. Nah, baik, langsung saja. Ya, saya mau bertanya, mengapa koperasi dikatakan sebagai organisasi bisnis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ilham. Koperasi dapat dikatakan sebagai organisasi bisnis karena kegiatan yang terjadi dalam koperasi sifatnya menghasilkan suatu profit atau laba yang pada umumnya menjadi suatu tujuan dari suatu organisasi bisnis. Organisasi bisnis itu seperti apa? Organisasi bisnis merupakan suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya untuk tujuan memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa. Apa yang dapat dilakukan oleh koperasi agar lebih menarik bagi pemasok, pelanggan, pekerja, kreditur, dan lainnya? Jawabannya ada dua ya. Yang pertama, koperasi harus dapat menghasilkan kelebihan yang sama dengan perusahaan pesaingnya. Koperasi harus menjadi pemenang dalam pesaing atau mempunyai keunggulan bersaing dari para pesaingnya. Yang kedua, anggota koperasi harus mampu mempertahankan keunggulan itu dengan cara berpartisipasi aktif pada koperasinya dan mengendalikan manajemen koperasi agar mampu dan bersedia mempromosikan kepentingan para anggota. Bagaimana hubungan pasar internal dengan koperasi? Koperasi dan pasar memiliki makna atau pengertian yang berbeda. Koperasi itu sendiri merupakan sebuah badan usaha atau organisasi yang dimiliki oleh perorang atau bersama. Kemudian, pasar bisa diartikan sebagai sebuah usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah yang didirikan oleh perorang atau badan usaha. Bagaimana karakteristik yang terjadi dalam pemasaran eksternal koperasi? Karakteristik pasar eksternal koperasi adalah proses penciptaan dan penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan, yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan menarik dan mempertahankan pelanggan setia. Sebutkan landasan hubungan partisipasi anggota koperasi. Yang pertama, setiap anggota mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang disepakati dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan setiap anggota yang kedua, setiap anggota mempunyai hak. Yang satu itu menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. Yang ketiga, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Yang keempat, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta maupun tidak. Yang kelima, memanfaatkan dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota. Yang keenam, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Apakah partisipasi anggota koperasi dibutuhkan dalam keberlangsungan koperasi? Partisipasi anggota dalam koperasi menjadi hal yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan usaha koperasi. Hal ini disebabkan oleh kedudukan anggota yang sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan koperasi. Sebagai pemilik koperasi, anggota harus berupaya mendukung manajemen, organisasi, dan permodalan koperasi. Sementara itu, sebagai
pelanggan koperasi, anggota harus menjamin keberlangsungan usaha koperasi dengan selalu memanfaatkan potensi dan layanan usaha koperasi. Partisipasi anggota dalam manajemen organisasi, permodalan, dan pemanfaatan layanan usaha koperasi ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan usaha koperasi. Kalau dari manakah asal permodalan koperasi? Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal sendiri dan dari modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota koperasi lain dan lembaga keuangan lain seperti bank. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpan wajib, simpan pokok, simpan sukarela, dan hibah. Digunakan untuk apa saja permodalan koperasi? Modal digunakan untuk membeli barang dagangan atau alat-alat produksi. Mengapa usaha sangat penting dalam koperasi? Karena tujuan dari kewirausahaan itu sendiri adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausaha serta bangsa dan negara. Apa saja prasyarat keberhasilan kewirausahaan koperasi? Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pembangunan ekonomi. Syarat-syarat yang dibutuhkan wirausaha koperasi bagi pertumbuhan ekonomi yaitu yang satu, melalui kegiatan inovatif, penciptaan pengetahuan baru dan penerapannya. Yang kedua, melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja atau berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Baik, mungkin itu yang saya bisa tanyakan. Terima kasih atas pertanyaannya kepada saudara Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.